Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan mengenai makna daripada persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari, seringkali kita mendengar kata ibadah, tapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kata ibadah tersebut? Ya, kalau kita lihat dari definisi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris King James Version, definisi daripada ibadah adalah pelayanan buat Tuhan. Ya, jadi dalam ayat ini Paulus mengajak kita untuk memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Bukan hanya melalui ritual atau simbol, tetapi melalui kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kekudusan dan ketaatan kepadanya. Jika kita menilik kembali perjanjian lama, Allah dengan tegas memerintahkan umatnya agar setiap persembahan binatang yang dibawa ke altarnya haruslah tidak bercacat. Di dalam Imamat 22 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu haruslah persembahan itu tidak bercela. Seekor jantan dari antara lembu atau domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, sebab dengan demikian Tuhan tidak berkenan akan kamu. Apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Dan selanjutnya kita baca juga di Ulangan 15 ayat 21 dikatakan, tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta atau ada cacat lain apapun, janganlah kau persembahkan kepada Tuhan Allahmu. Mengapa Tuhan begitu menekankan persembahan yang tidak bercacat? Ini menunjukkan bahwa Allah layak menerima yang terbaik dari kita. Kekudusannya tidak dapat dicampur dengan ketidaksempurnaan atau dosa. Persembahan yang cacat menggambarkan suatu persembahan yang kurang sempurna, kurang serius, dan tidak menghormati Tuhan. Namun di dalam perjanjian baru, persembahan kita bukanlah binatang di altar, melainkan tubuh kita sendiri. Seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kita dipanggil untuk menyerahkan diri dengan hati yang tulus dan hidup yang kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus memeriksa diri kita untuk melihat apakah ada cacat dalam diri kita. Cacat yang adalah simbol dari dosa-dosa yang mungkin tersembunyi dan tidak kita sadari. Seperti halnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sebenarnya kita juga perlu melakukan pemeriksaan rohani kita secara berkala. Jangan sampai kita menjadi terlalu terbiasa dengan dosa-dosa tertentu sehingga kita tidak lagi menyadari keberadaan dosa itu dalam diri kita. Kita perlu hati yang peka, yang berani melihat ke dalam dan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Dalam perjanjian lama, cacat-cacat tertentu pada binatang memperlihatkan contoh-contoh yang kita dapat analogikan dengan berbagai dosa dalam hidup kita. Yang pertama, binatang yang buta adalah binatang yang tidak layak dipersembahkan di altar. Begitu pula dengan hidup kita yang terhalang oleh kebutaan rohani. Kebutaan rohani bisa berupa kekerasan hati, ketidakpekaan akan firman Tuhan, dan tidak kemampuan untuk melihat kebenaran.
Hidup dalam ketidaktaatan atau mengabaikan peringatan Tuhan membuat kita seperti orang buta rohani. Yang kedua, mengenai timpang. Ketimpangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau ketidakmampuan untuk berjalan lurus. Ini melambangkan ketidaktepatan kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Bila kita hidup dalam kemunafikan atau inkonsistensi, tidak benar-benar berdiri teguh dalam iman, kita seperti binatang yang timpang, yang tidak layak dipersembahkan buat Tuhan. Yang ketiga, binatang yang sakit. Binatang yang sakit juga tidak layak untuk dipersembahkan. Sakit ini melambangkan kelemahan yang disebabkan oleh dosa yang mungkin masih kita tolerir, seperti iri hati, kebencian, atau ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain. Dosa-dosa seperti ini menggerogoti jiwa kita dan membuat kita sakit secara rohani. Yang keempat adalah cacat-cacat lain pada binatang. Ada banyak cacat lain yang tidak boleh ada pada persembahan, seperti bentuk tubuh yang tidak sempurna. Hal ini melambangkan hidup yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Jika ada dalam area dalam hidup kita yang kita sembunyikan dari Tuhan, misalnya dosa-dosa kecil yang kita abaikan, maka kita belum mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Setiap dosa adalah seperti cacat pada persembahan binatang di Perjanjian Lama. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita perlu memeriksa hati kita setiap saat untuk memastikan bahwa kita mempersembahkan diri dengan kekudusan. Dalam Mazmur 29 ayat 2 kita diajak untuk berhiaskan kekudusan sebagai bentuk hormat kita kepada Allah. Ya, dikatakan di ayat ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi oleh Paulus di Roma 12 ayat 1 tadi menyebut bahwa persembahan hidup ini adalah sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar hanya ritual keagamaan, tapi melainkan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan setiap hari. Itu adalah hidup yang berserah penuh, yang tidak berfokus hanya pada yang tampak di luar, tapi melainkan pada sikap hati yang benar dan suci. Ibadah yang sejati berarti kita selalu siap untuk membuang segala bentuk cacat dalam diri kita, apapun bentuknya. Saudara-saudari, seperti kita rutin melakukan tes kesehatan untuk memastikan tubuh kita dalam kondisi yang baik, marilah kita juga melakukan pemeriksaan hati secara berkala. Adakah cacat yang masih ada dalam hidup kita? Apakah ada dosa-dosa yang sudah terlalu biasa yang kita lakukan, sehingga kita tidak lagi peka terhadapnya? Setiap kali datang ke hadapan Tuhan, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Waktu yang tepat untuk melihat ke dalam diri kita adalah ketika kita berdoa, yaitu dengan mengaku dosa-dosa kita. Mengapa? Karena sebelum dapat mengaku, kita akan melihat ke dalam hati kita untuk menemukan dosa-dosa yang kita lakukan yang perlu kita bersihkan. Adakah ketulusan dan kemurnian dalam hati kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melihat setiap kelemahan, untuk membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan cacat, sehingga hidup kita benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin.